Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menciptakan bumi, langit beserta semua makhluknya. Juga tak lupa salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda paduka habibana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya ahlul bait, kepada para sahabat dan para tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa melaksanakan sunat-sunatnya, yang senantiasa kuat dalam memegang akidah Islamiyah, juga yang senantiasa kuat melaksanakan syariat agama Islam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum menuju atau membahas materi yang insya Allah sekemampuan saya, sepengetahuan saya akan sampaikan, mari sama-sama kita tanamkan niat di dalam hati kita pergi dan berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu sejak melaksanakan tholabul ilmi. Rasul bersabda, barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju mencari ilmu atau menuntut ilmu, maka Allah akan membukakan baginya jalan menuju surga. Man salaka tariqan ila talabil ilmi salaka ila jannah. Allah akan membukakan jalan menuju surga bagi orang Islam khususnya, pastinya, yang melangkahkan kakinya menuju tempat mencari ilmu atau menuntut ilmu. Mudah-mudahan surga bagi kita dibukakan sehingga kita menggapainya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang kedua, niatan dalam hati kita masing-masing sejak silaturahmi atau bersilaturahmi. Sebab Rasul bersabda, inna silaturahmi ittahukuli sa'adah waqat murahmi minal kabair. Silaturahmi merupakan sebagian dari pintu-pintunya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan memutuskan silaturahmi sebagian, terutama memutuskan silaturahmi terhadap orang tua kita, terhadap guru-guru kita, termasuk minal kabair, sebagian dosa yang besar. Naudzubillah summa naudzubillahi min. Baiklah bapak-bapak yang ganteng-ganteng, ibu-ibu yang cantik-cantik, pada hari ini materi yang akan saya sampaikan ialah ibadah kurban. Mengapa ibadah kurban harus kita uraikan pada kesempatan kali ini? Karena beberapa saat lagi, tinggal menghitung hari, menghitung minggu mungkin ya, 3 minggu lagi kita akan sama-sama melaksanakan ibadah kurban bagi yang mampu, di mana Allah tidak akan menerima ibadah apapun kalau tanpa ilmunya. Maka ada kesempatan ini, para ustadz, para kiai, para penceramah, atau kita sebelum melaksanakan kurban mempelajari dulu tentang apa itu ibadah kurban. Referensi diambil dari kitab At-Tadhib Matan Abi Syuja'i yang memuat masalah-masalah fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu hiji pasal sahiji. Wal udhiyatu jeung ari udhiyah artosna kurban, sunnatun muakkadatun eta sunat anu dikukuhkeun. Ku Sunda heula nya tabaruk. Guru-guru urang sadayana disunahkeun logat ku Jawa, ku Sunda. Tabaruk ngalap berkah jasana para ulama kapungkur gitu. Paslun, dan ini merupakan suatu pasal atau bab kalau dalam bahasa Indonesianya. Wal udhiyatu, dan udhiyah hukumnya sunnatun muakkadatun, sunnah yang dikukuhkan. Pembahasannya, apa pengertian udhiyah? Udhiyah itu adalah wahia ma yudbahu minal ibili awil baqari awil bonami yaumul id. Udhiyah atau berkurban adalah sesuatu, ini mah sesuatu binatang yang dipotong atau yang disembeli, terdiri dari unta, sapi, atau hewan peliharaan atau ternak pada hari Idul Adha. Taqarruban ilallah, sejak taqarrub mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ulangi lagi. Jadi pengertian kurban itu adalah hewan yang disembelih, baik unta, sapi, atau hayawan yang lainnya pada hari Idul atau pada hari Lebaran dengan niat taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi pembahasan dalam masalah kurban sebagian besar dibagi kepada 4. 1. Takrif kurban. Yang kedua, sejarah atau riwayat ibadah kurban. Dan yang ketiga, kaifayatul kurban atau tata cara kurban. Dan yang keempat, hikmah berkurban. Kita urai satu-satu, mudah-mudahan ada manfaat. Yang pertama, pengertian tadi sudah disampaikan. Jadi kurban itu binatang yang dipotong atau disembelih
ya pada hari Idul Adha dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Catat itu. Yang kedua, bagaimana hukumnya? Hukumnya sunnatul muakkadah. Ibadah kurban hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat banget dingin, dikukuhkan, dikuatkan, seolah-olah hukum syara ada 5. Ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah atau benar. Itu hukum syara kita wajib tahu. Jadi masalah apapun tidak akan keluar dari 5 perkara. 1 wajib, 2 sunnah, 3 haram, 4 makruh, 5 benar atau mubah. Apa hukum? Apa takrifnya wajib? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala. Wajib sesuatu yang dilaksanakan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan siksa. Udah pada apa? Sholat, puasa, zakat. Nah ini ibadah kurban termasuk sunat, tapi sunatnya yang dikukuhkan, sunat yang seolah-olah seperti wajib. Apa dalilnya? Karena Allah langsung masalah ibadah kurban tertera dalam surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka kal-kautsar. Sesungguhnya kami menurut Allah kepadamu Nabi Muhammad telah memberikan nikmat yang sangat banyak. Fasholli li rabbika maka dirikanlah salat Id wanhar dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu apabila melaksanakan syariat adalah orang-orang yang sangat merugi dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban ibadah sunnah hukumnya, tapi Allah langsung mengeluarkan firman-Nya dalam Al-Qur'an seolah-olah wajib hukumnya bagi yang mampu gitu ya. Jadi nggak semua wajib ya, bagi yang mampu. Inna a'tainaka kautsar fasholli li rabbika wanhar. Apa nikmat yang telah Allah diberikan kepada Nabi Muhammad, khitabnya kepada Nabi Muhammad, tujuannya kepada kita semua selaku umatnya. Dan lagi ayat Al-Qur'annya kepada Nabi Muhammad khitabnya, padahal tujuannya kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman diwakilkan mungkin pernyataan Allah kepada Nabi, diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Padahal tujuannya kepada umatnya. Cik ibu, kalau kewajiban kurban buat Nabi apa buat kita? Buat Nabi, buat kita. Kewajiban sholat buat Nabi apa buat kita? Buat Nabi, buat kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Cuman semua amaliyah kita bermuara mencontoh kepada ibadah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ada sebuah hadis yang mengatakan barang siapa yang mampu untuk melaksanakan ibadah kurban tapi tidak melaksanakan ibadah kurban, maka kata Rasul, jangan mendekati tempat sholat kami. Seolah-olah orang yang ada besok hari raya kita punya uang 4 juta tidak dipakai untuk bayar anak sekolah, untuk bayar hutang umpamanya. Ada nih tabungan, jadi kita nggak niat kurban, anak udah kirim ke pesantren umpamanya, istri udah kita kasih uang buat belanja buat hari ini atau besok, punya uang
tapi tidak dikeluarkan untuk ibadah kurban, maka kata Rasul jangan pernah mendekati tempat sholat kami. Itu ancamannya. Karena ibadah mahdoh sholat, goer mahdoh kurban atau sholat wajib infak sangat berdekatan gitu. Kita rajin sholat tapi tidak zakat, bukan percuma ya, tapi sholatnya tuh kurang gitulah pahala. Sama, rajin sholat, rajin ibadah, punya kemampuan, tidak berkurban, diancam oleh Allah melalui Rasulnya, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Bahkan sebagai penafsiran, tinggal pilih mau mati seperti apa. Bagi orang yang mempunyai kemampuan tapi tidak melaksanakan ibadah, maka niatan, alhamdulillah biasanya di ibu-ibu pengajian-pengajian, majelis-majelis taklim suka mengadakan iuran kurban. Karena untuk itu, walaupun sunat, tapi seolah-olah seperti wajib. Karena dengan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu poin yang pertama. Jadi yang pertama pengertian tentang udhiyah, yang kedua tentang hukumnya sunat muakkad. Bahkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Riyadul Badi'ah kalau nggak salah, selain sunat muakkad, ibadah kurban merupakan fardu kifayah. Apa takrif fardu kifayah? Fardu kifayah takrifnya kewajiban bersama-sama apabila dilakukan oleh salah satu di antara kita, maka gugur kewajiban yang lainnya. Ulangi lagi, takrif fardu kifayah kewajiban bersama-sama, tetapi apabila dikerjakan oleh sebagian, maka gugur kewajiban yang lainnya. Contoh fardu kifayah mengurus jenazah. Ada yang meninggal umpamanya, tidak ada yang menyolat, tidak ada yang memandikan, tidak ada yang mengkafani satu kampung itu, tidak ada yang mensolati atau mensolatkan juga bisa. Yang keempat, mengubur, maka berdosa satu kampung itu. Sama dalam ibadah kurban pun, apabila satu keluarga ada yang mampu tidak melaksanakan kurban, maka satu keluarga itu kena azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau satu kampung atau satu DKM ada yang mampu sehingga masjid sepi, tidak ada yang kurban, tetangganya pada ngelihat, RT lain, RW lain pada kurban, pada makan daging, pada nyata ini enggak, maka satu kampung itu semuanya dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati ibadah kurban ya. Jadi harus ada lah satu masjid. Kalau tidak ada sekalipun yang memenuhi syarat, bahkan dalam kitab Bughyatul Murtarsyidin kita boleh mengambil pahala iraqatud dam, pahala mengeluarkan darah, sekalipun dari binatang yang tidak sah untuk disembelih. Ini bukan untuk fatwa ya, maaf. Ibnu Hajar Al-Haytami dari Ibnu Abbas, kita mempunyai cucu atau anak lahir atau pas bertepatnya hari raya, tapi untuk akikah tidak punya kambing, tidak ada domba, keluarga tidak ada yang mampu, anak sudah menginjak 40 hari, maka kata Ibnu Abbas, iku walau biddu jajah, akikahlah walaupun dengan ayam jago. Beli ayam ke pasar, tetangga ada ayam jago, potong, sembelih, sedekahkan, insya Allah. Sama kurban pun, umpamanya gini, ini bukan untuk fatwa tapi untuk kita, sehingga di sebagian daerah ada satu sapi untuk 7 orang, ada yang satu kambing untuk 7 orang, tidak masuk ke dalam udhiyah, tapi pahalanya iraqatud dam.
Pokoknya gini, 1, 2, 7 orang kita beli sapi tidak mampu, beli domba ikut tujuan, pencit, makan barang-barang masuk, bagian keadaan apa adanya. Itu namanya iroqatu dam. So, apa dalilnya? Rasul pernah memotong 1 kambing diniatan li ahli wali ummati. Ada hadisnya. Rasul pernah dalam keadaan paceklik, kalau kita masyarakat dalam keadaan perang, dalam keadaan embargo ekonomi dari kaum Quraisy, waktu di Madinah, waktu di mana pun, Rasul pernah memotong kurban 1 ekor kambing li ahli wali muslimin. Kata Rasul, ya Allah, aku niatkan kurban ini untuk keluarga kami dan kaum muslimin umat kami yang tidak mampu. Itu dalilnya. Tapi bukan untuk fatwa. Kalau kata para ulama MUI dikatakan sah kurban memakai hayam jago umpamanya, atau silakan kurban dengan kambing 1 7 orang, atau enak 7,5 juta tujuan seberapa 400.000 ewang jadi kurban gitu. Tapi ini mah untuk pelajaran buat kita. Begitu pentingnya, begitu harusnya, meskipun sunat tetap kita harus dilaksanakan secara kontinu. Dalam udah tahun kemarin Pak badai korban, Ibu badai korban, atau saat ini tahun kamari. Kurban mah beda dengan haji, ya. Kurban mah tiap tahun diharuskan diajarkan. Sebab apa? Sebab kurban, apabila kita diterima ibadah kurban oleh Allah Subhanahu wa taala, hewan ternak yang kita kurban akan menjadi tunggangan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga begini, begitu kita bangun dari alam barzakh, kan ada apa? Alam bangkit, ada alam dikumpulkan di alam mahsyar, ada alam mizan, jembatan, ada alam timbangan mizan, ada jembatan sirat. Orang yang diterima ibadah kurbannya, begitu bangun dibangkitkan Allah dari kubur alam barzakh, naik tunggangan itu ngebelesat langsung menuju surga Allah Subhanahu. Sehingga ibu bertanya, Allah, kata Rasul, kata Ustaz dulu katanya ada dibangkitkan, ada dikumpulkan, ada di mizan, ditimbang, ada sirat. Mana ya Allah, kok saya nggak mengalami itu semua? Kamu tidak mengalami sirat, mizan, dikumpulkan, dihisab, karena ibadah kamu diterima menurut Allah, dan ibadah yang kurban yang kamu sembelih menjadi tunggangan. Kita bangkit dari kubur tidak akan naik EPP, tidak akan naik mobil BMW, tidak akan naik Avanza, tidak akan naik Pajero, tapi kita akan menaik hewan kurban yang kita kurbankan diterima oleh Allah. Itulah yang akan menjadi tunggangan kita dari alam barzakh setelah kiamat menuju surganya Allah Subhanahu. Bukan tidak boleh punya Pajero, bukan tidak boleh punya Fortuner, bukan tidak boleh punya motor gitu ya. Tapi tetap punya Pajero, tetap punya Fortuner, punya motor, tapi laksanakanlah ibadah kurban. Itu baru aja udah habis ya waktu. Satu lagi aja nih. 2 lagi singkat. Yang ketiga, sejarah riwayat kurban berkenaan dengan sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Termaktub dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai 110. Saya tidak bawa tafsirnya, ini ada terjemahan tapi insya Allah ada tafsir. Di mana Nabi Ibrahim sejarahnya hidup pada zaman Raja Namrud, raja yang sangat otoriter, raja yang sangat berdinasti,
ingin melaksanakan, melanjutkan pemerintahannya, tidak mau digantikan sama yang lain. Itu Namrud ciri-cirinya. Sehingga Namrud mengumpulkan ahli-ahli nujum. Kata ahli nujum, suatu saat akan ada bayi yang lahir yang akan menggantikan Anda sebagai raja. Sehingga Raja Namrud mengeluarkan peraturan, barang siapa ibu-ibu yang hamil melahirkan anak seorang laki-laki, maka wajib disembelih. Itu Namrud. Sembelihlah. Sehingga ibu-ibu yang hamil itu diawasi oleh tentara atau oleh polisi pada waktu itu, oleh aparat. Begitu melahirkan laki-laki, dibunuh, perempuan dipelihara. Bahkan ibu-ibu dan bapak-bapak pun cara bergaulnya tuh dibatasi. Ibu bapak nikah umpamanya, ada peraturan zaman Namrud, nggak boleh berhubungan badan atau intim atau beranu pada seminggu 7 kali, nggak boleh. Paling boleh seminggu sekali. Kita makan sekarang bebas, terus Pak, bebas ya sekarang kita zaman Rasul. Sudah nikah bebas, mau siang, mau malam, mau di kamar, tapi jangan ada siapa-siapa kalau di luar gitu ya. Mau jam berapa bebas, asalkan mengikuti aturan sunnah Rasul. Nabi Ibrahim seperti itu. Nah, ketika Nabi Ibrahim lahir, ayahnya bernama Ajar ya. Nabi Ibrahim lahir di gua, disimpan di gua oleh ayahnya. Karena apabila ketahuan oleh Raja Namrud, maka akan disembelih Nabi Ibrahim. Saat Nabi Ibrahim lama menyiarkan agama Islam, singkatnya Nabi Ibrahim nikah dengan Siti Sarah, tidak mempunyai keturunan, lalu dinikahkan oleh Abid Siti Sarah, Siti Hajar, dan dikaulani nama anak Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Ini kisah singkat Nabi Ibrahim. Sekian lama berumah tangga tidak mempunyai anak, maka Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk turunlah ayat Robbi habli minas sholihin. Ya Allah, setelah 90 tahun kalau nggak salah aku menikah dengan Siti Hajar, tidak mempunyai keturunan. Kata Allah, baca doa Robbi habli minas sholihin. Maka apabila kita ada tetangga kita, saudara kita yang 10 tahun sudah berumah tangga tidak keturunan, baca doa ini. Robbi habli minas sholihin. Robbi habli minas sholihin. Atau Robbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal. Ya Allah, kasihlah aku keturunan anak yang soleh. Ya Allah. Nah, akhirnya alhamdulillah dikasih. Begitu Nabi Ismail setelah usia remaja, lagi lucu-lucunya, untuk menguji kesabaran, keikhlasan Nabi Ibrahim, Allah memerintahkan dalam melalui mimpinya untuk menyembelih Nabi Ibrahim. Bayangkan, kita sudah lama menikah, tidak mempunyai anak. Tiba-tiba istri kita hamil, melahirkan anak yang lucu, yang soleh, yang ganteng, calon seorang nabi dan rasul. Lalu tiba-tiba ada perintah dari Allah untuk menyembelihnya. Cik orang tua mana? Orang tua mana yang tega? Namun ka urang manya, jang bapak dititah ku Allah, hanya mana yang kudu dipaehan ku bapak karena untuk takarub kepada Allah. Cik orang kumaha? Bapak we dong geus kolot paehan ku abdi pun. Coba bayangkan betapa ya Allah, maka Nabi Ibrahim termasuk Rasul ulul azmi. Nabi Ibrahim termasuk Rasul ulul azmi yang 5. Satu Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, dan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nggak lama punya anak, setelah punya anak, lucu-lucunya disembelih, disuruh sama Allah melalui mimpi. Gimana jawaban Ismail? Ya abatif al-matum.
Ya Allah, ya wahai abaku, wahai my father, silahkan. Andaikan itu perintah Allah, silahkan saya potong atau sembelih. Dan insya Allah akan menemukan nanti sekarang dan nanti termasuk orang-orang yang sabar. Itu ciri anak yang sabar. Kalau kita tidak akan ada orang tua yang tega mengorbankan anaknya. Padahal ini Allah hanya menguji. Sebab pas waktu Nabi Ismail ditutup matanya, lalu mau disembelih, lalu Allah menggantikan dengan kibas, yaitu domba yang sangat istimewa. Maka apabila kita menemui kesulitan untuk beribadah, kesusahan untuk melaksanakan sehari-hari, harus tetap bersabar dan berikhlas. Insya Allah inna ma'al usri. Di atas Allah akan menyerahkan atau membersamakan. Di atas kesulitan pasti ada kemudahan. Sebab segala apapun dalam ibadah kita, kalau dalam kaidah usul fikih, al uzratu bi tibaril masaqat. Pahala dan ganjaran akan menilai jerih payahnya kita untuk menggapai satu amalan. Jadi kita ibadah dalam ngaji ini dalam keadaan ngantuk seperti sekarang, kita ngaji, pahalanya akan lebih besar menurut Allah daripada kita ngaji waktu siang hari sangat senggang umpamanya. Al uzratu bi tibaril masaqah, itu kaidah usul fikihnya. Pahala dan ganjaran tergantung dari payahnya kita menggapai satu amalan. Mungkin yang terakhir, hikmah kurban. Satu, kurban merupakan ciri ketaatan kepada Allah. Yang kedua, kurban merupakan kesabaran dan keikhlasan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang ketiga, kurban merupakan pengorbanan kepada Allah. Yang keempat, kurban ajaran kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin waktu 40 menit tidak akan selesai semua, tapi secara singkat ibadah kurban itulah takrif dan mu'arabnya. Mungkin untuk kajian-kajian fikih-fikih yang lainnya tentang bagaimana sifat atau syarat binatangnya yang gimana akan disampaikan oleh ustadz-ustadz yang lainnya, atau ibu bisa bertanya kepada Pak Ustadz atau Pak Kiai atau suami atau siapapun tentang ibadah kurban, sehingga mudah-mudahan kita semua pada waktunya bisa melaksanakan ibadah kurban, dan ibadah kurban diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hewan itu menjadi tunggangan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sekian secara singkat yang saya sampaikan. Yang benarnya mutlak ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salahnya mutlak kebodohan saya selaku manusia. Wusikum wa nafsi bittaqwallah. Silakan barangkali ada yang mau bertanya, satu atau dua pertanyaan. Waktu dan kesempatan dipersilakan.